Masuk. Ya, bentar, mari masuk. Selamat sore. Sore Bu. Saya Ananda Safitri. Saya pihak ahli gizi yang lagi bertugas di sini. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa saya bicara? Saya Cynthia Bu. Iya. Baik ibu, di sini mari kita. Oh iya, sebelumnya ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi Bu. Oh, tepatnya di mananya itu? Di Bekasi Utara Bu. Bekasi Utara. Ibu tuh, kalau boleh tahu, mbaknya kesibukannya apa ya? Sekarang saya lagi sibuk kuliah Bu. Udah semester 6 lah. Oh, bentar lagi lulus ya. Iya Bu. Sebelum ini, mbaknya pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Ini Oh, baru belum pernah. kali ini saya melakukan konseling. Kalau Gitu. udah tahu konseling itu apa ya Bu? Jadi tujuan konseling itu untuk merubah pola hidup ibu yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Dan konseling ini dilakukan kurang lebih waktunya 30 menit. Dimulai dengan apa aja keluhan ibu atau apa aja masalah yang ingin dipecahkan. Ya Bu, saya akhir-akhir ini sering merasa pusing, mual juga kadang disertai sama muntah. Terus juga kadang kalau bangun tiba-tiba tuh kepala suka kunang-kunang gitu Bu. Mbak, kita langsung mulai aja ya konselingnya. Jadi apa aja sih pola makan atau riwayat makan yang biasa ibu makan sehari-harinya? Apa aja yang saya makan gitu Bu? Saya makan nasi, pakai sayur, pakai lauk. Kalau misalnya makan tahu tempe itu jarang, paling seminggu 3 kali. Terus makan buah itu seminggu 3 kali, nggak bisa setiap hari. Oh, boleh tahu kenapa tidak bisa setiap hari? Karena mama saya belinya sesuai sama musimnya Bu. Tergantung musim buahnya apa aja gitu. Gitu. Terus aktivitas apa aja sih Bu yang ibu lakukan sehari-hari, aktivitasnya, terus pola hidup pokoknya yang ibu lakuin itu sehari-hari ngapain aja ya? Selain saya kuliah, paling saya disuruh buat bersih-bersih rumah sama mama saya, kayak nyuci piring, ngepel, nyapu, ya gitu-gitu aja sih Bu. Oke, sebelumnya keluhan ibu apa aja sih? Oh iya Bu, akhir-akhir ini saya kalau lagi bangun tiba-tiba tuh suka pusing gitu, kunang-kunang gitu. Kadang pusingnya tuh kayak sampai pandangan saya tuh jadi buram gitu Bu, jadi gelap gitu. ya. Terus Kadang juga karena pusing itu kadang bisa mual juga Bu rasanya gitu. kayak pernah sampai muntah apa Enggak sih Bu, Enggak. sampai mual aja. Kayak nafsu makannya baik apa menurut? Nafsu makan saya sih baik-baik aja Bu. Baik. Oke. Terus apa ibu sebelumnya pernah ada pemeriksaan biokimia, pemeriksaan lab? Enggak ada Bu. Nggak ada. Kalau boleh tahu berat badan dan tinggi badan ibu berapa ya? Tinggi badan saya itu 149. Kalau berat badan terakhir saya timbang itu
53. 3. Itu terakhir udah seminggu yang lalu apa sebulan yang lalu penimbangannya? Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Ya. Jadi kan berat badannya 53 itu penimbangan sebulan yang lalu. Iya. Nah, sebelumnya itu ada kenaikan apa penurunan berat badan? Naik sih Bu berat Naik. badan saya. Berarti sebelumnya berapa itu? Sebelumnya 50. 50 kilo. Itu terakhir nimbang sebelum 53 ini kapan ya? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Saya hitung dulu ya, indeks massa tubuh mbaknya. Kategori normal, berat badan kurang, atau overweight atau obesitas. Ya Bu, silakan. Jadi kalau saya hitung itu IMT ibunya itu 24, masuknya normal. Menurut Kemenkes itu IMT normal itu 18,5 sampai dengan 25. Berat badan ibu saya hitung itu seharusnya 49. Kalau misalnya mau nurunin silahkan, apa mau tetap juga tidak apa-apa karena IMT ibunya ini masih kategori normal. Sebelumnya saya mau nanya, suhunya biasanya ibu rata-rata per hari itu berapa ya? Apa tahu? Kalau tidak tahu juga tidak apa-apa. Biasanya sih kalau saya lagi keluar suka cek suhu itu 36,5 sih Bu. 36,5. Sebelumnya kita ukur lila dulu ya. Oke, sebentar ya ibu, saya periksa karlingannya dulu. Ibunya bisa seperti ini? Oh iya. Lurus aja bu. Bentar ya bu, saya ukur dulu. Ini kan tulangnya kan. 20 berarti 15 di sini. Lingkar lengan atas ibu lingkarannya 29 cm. Tadi lila ibu kan 29 cm ya. Jadi termasuknya itu normal karena lingkar lengan atas yang normal itu lebih dari sama dengan 23,5 cm. Jadi ibu sebelumnya ibu pernah masuk rumah sakit atau didiagnosis dokter ada penyakit tertentu apa gimana? Nggak ada Bu. Nggak ada, nggak pernah masuk rumah sakit juga? Enggak. Oke, terus apakah ibunya merokok? Enggak. Ibunya ada alergi makan atau tidak? Enggak ada Bu. Lalu pikiran saya nih diagnosisnya itu ibu mengalami hipotensi karena ciri-cirinya itu lebih mengarah ke hipotensi. Sebelumnya saya cek tekanan darah ibu dulu ya. Tangan apa nih bu? Pakai tangan kiri. Tangannya diginin aja ya, dilemesin ya bu. Ya.
tekanan ibu 108/70. Lalu denyut nadinya itu 77 kali per menit ya. Tapi saat pemeriksaan tadi tekanan darah ibu normal. Mungkin karena hipotensinya itu kadang suka datang, kadang enggak. Jadi saya ingin menjelaskan hipotensi itu apa. Hipotensi itu tekanan darah di bawah 90/60. Nah, karena ibu tadi tekanan darahnya masih normal, jadi mungkin pas saat hipotensinya datang atau lagi kambuh gitu, biasanya sih hipotensi itu tuh nggak berbahaya sih, bisa dialami siapa aja. Cuman pada beberapa orang hipotensi itu dapat nyebabin lemas, terus pusing. Jadi wajar aja ibu kadang kalau misalnya dari tidur kebangun itu kayak langsung pusing, atau tiba-tiba kecapean sedikit pusing gitu. Jadi aktivitasnya sebisa mungkin jangan berat-berat, yang sesuai kemampuan tubuh aja. Terus kalau boleh saya tahu, saya pengen tahu makanan ibu kemarin, mulai dari jam 00 sampai jam 00 lagi hari ini. Saya kalau tak ingat bu nggak apa-apa bu. Nggak apa-apa, seingatnya aja. Di jam 12 malam itu ibunya sempat hamil apa? Nggak ada bu, saya langsung tidur. Langsung tidur. Ibunya tidur jam berapa tuh? Jam 11. Oh, jam 11 udah tidur ya. Berarti bangunnya pagi ya. Berarti sarapan, mulai dari sarapan ya. Sarapannya apa ibu? Saya sarapannya risol sama Kacang. Kira-kira risolnya itu sebesar apa ya? Sebesar ini bu. Segini. Segitu. Ini saya punya fotonya. Kali aja ibu ingat-ingat porsinya, karena kalau misalnya hitungan jari itu kurang akurat ibu. Nih, risolnya pas mana? Sini bu, yang utuh. Yang utuh Ya. Yang utuh risol. Satu buah itu beratnya sekitar 50 gram ibu. Lanjut ke apa lagi bu selain lontong, selain risol? Bacang. Kira-kira bacangnya sebesar apa ya ibu? Satu buah itu. Satu buah bacang segini satunya? Iya. Oke. Lalu lanjut lagi kira-kira jam berapa ibu makan paginya itu? Makan paginya jam 8. Jam 8 pas ya. Oke. Terus selingan paginya? Selingannya enggak, langsung ke makan nasi. Saya makan nasi siang ya. Ya. Jam berapa ibu? Jam 11. Jam 11. Kira-kira apa aja yang dimakan? Sayur sop ayam pakai nasi. Lalu? Udah sih itu aja. Itu aja. Kira-kira sup ayamnya itu mana ya bu, sama ukuran nasinya? Apakah sepiring
Apakah setengah piring ibu? Semana apa secentong, apa sendok makan? Yang B ini bu, nih yang ini. Yang B itu Ya. oke. Satu porsi sedang ya bu. Itu sekitar 200 gram. Terus sayur sopnya kira-kira semana ya ibu? Nih sayur sop berapa? Nih sayur sop kira-kira semana ibu? Sepiring apa 1 sendok sayur apa 2 sendok sayur? 2 sendok sayur ini. 2 sendok sayur. Satu sendok sayur itu 30 gram. Jadi kalau misalnya 2 sendok sayur itu 60 gram ya ibu. Kira-kira selingan sorenya ada ya? Selingan sore nggak ada. Tidak ada. Tapi Sama makan nasi. langsung makan nasi. Jam berapa itu? Habis asar. Habis Jam asar. 3:30. 3:30. Apa ya ini makan tuh? Sama kayak yang tadi siang. Sama yang kayak tadi siang. Oke. Lanjut ke malam. Habis makan dari jam 3:30 itu apa ada makanan lain yang diasup? Saya makan tahu isi. Tahu isi. Itu jam berapa kira-kira? Jam 5-an. Jam 5. Jam 5. Tahu isinya seberapa banyak? 1 kah? 2? Satu tahu isi. 1 tahu isi. Mana ya tahu isi? Kok hilang? Tahu isinya itu tahu isi sayuran apa tahu isi daging? Tahu isi sayuran. Sayuran 1 saja. Ya. 1 buah itu 100 gram. Lalu habis makan tahu isi apa ibu makan yang lain? Nggak ada kok itu aja. Enggak ada. Terus lanjut ke makan malam. Makan malamnya apa? Sama kayak makan siang. Pakai makan siang. Terus habis makan malamnya itu oh ya, makan malamnya itu jam berapa ibu? Jam 8. Jam 8. Jam 8. Habis makan malam nasi apa ibu? Ngemil-ngemil sesuatu apa ngomong yang manis-manis? Saya beli tahu bulat saya itu. Oh tahu bulat. Tahu bulat. Tahu bulat. Tahu bulatnya itu berapa biji? Tahu bulatnya ada 5 biji. 5 biji. Itu kira-kira jam berapa ya makan tahu bulat? Jam 8:30. 8:30. Lalu habis itu sama otak-otak. sama otak-otak. Otak-otaknya berapa? 5 biji juga. 5 biji. Oke. Oh iya, ini kan untuk makanan. Kalau misalnya untuk konsumsi air putih atau minuman manis-manis atau yang lainnya itu apakah ada? Kalau minum air putih pasti ada lah ya. Itu kira-kira kapan aja? Apa ibu ingat apa? Seingat ibu nggak apa-apa deh. Setiap makan pasti saya minum air putih 1 gelas. 1 gelasnya tuh segelas apa tuh? Nih, saya punya contoh gelas. Karena gelas berbagai macam, ukuran, model.
nih kira-kira berapa? Yang ini nih Bu, yang pertama. Yang pertama, setiap makan 1 gelas aja. Kalau habis makan gorengan pasti juga ya. Ya. Berarti ibu tidak minum yang manis-manis? Enggak. Oke. Oke. Lanjut lagi kita lanjut ya Bu. Sebelum itu kan saya udah mendapatkan nih riwayat makan ibu sama kemarin tuh apa aja. Ini saya menggunakan recall 24 jam. Jadi nanti saya analisis, terus saya kasih tahu hasilnya dari recall 24 jamnya itu. Jadi ibu analisis hasil recall makanan yang kemarin ibu konsumsi, itu saya udah hitung totalnya itu rata-rata per hari ibu konsumsi itu energinya itu 2142, proteinnya 84, lemaknya 78 gram, karbohidratnya itu 268. Jadi sesuai perhitungan kebutuhan energinya sudah saya hitung. Kebutuhan ibu itu energinya 1826,7, proteinnya 91,3 gram, lemaknya 50,7 gram, karbohidratnya 251,1 gram. Jadi dibandingkan dengan asupannya ibu itu energinya berlebih, terus proteinnya itu kurang, lemaknya itu lebih, terus karbohidratnya itu lebih gitu. Jadi jenis dietnya itu cukup energi, tinggi protein, lemak cukup, sama karbohidrat cukup. Prinsip dietnya itu tinggi protein. Tujuan dietnya ini meningkatkan protein dan mengurangi energi, lemak, karbohidrat sesuai kebutuhan. Terus syarat dietnya itu energi sesuai kebutuhan, proteinnya 20% dari total kebutuhan, lemaknya 25% dari total kebutuhan, dan karbohidratnya itu bisa dari total kebutuhan. Jadi bentuk makanan yang bisa ibu konsumsi itu biasa, cuman jika lagi datangnya mual atau lagi merasa mual, ibunya bisa mengonsumsi makanan yang lunak. Frekuensinya itu bisa 3 kali sehari makanan utama dan 2 kali selingan, atau bisa 3 kali makanan utama, 3 kali selingan. Jadi sesuai ibu aja maunya gimana. Jadi rute pemberiannya itu oral. Jadi manfaat asupan makanan yang saya sudah jelaskan tadi itu manfaatnya agar berat badan ibunya normal, terus lemaknya tidak berlebihan, kayak karbohidratnya juga tidak berlebih. Makanan yang saya anjurkan itu kalau misalnya ibu sedang hipotensi itu, saya sarankan itu sate kambing, terus hati ayam, pokoknya yang makanan yang bersifat untuk menaikkan tekanan darah agar tidak lemas dan pusing. Dan kalau saya sarankan ibu jangan mengonsumsi buah, belimbing, karena itu dapat menurunkan tensi. Dan kalau sayuran, semua sayuran boleh. Jadi ibu, pola makan yang saya anjurkan itu
nasinya itu agak sedikit dikurangin, sekitar 100 graman. Nah, sayurnya itu kan tadi ibu cuma 2 sendok sayur. Kalau saya saranin itu 100 gram atau sekitar 1 mangkuk lah. Nah, kalau lauk hewaninya itu kalau saya saranin jangan terlalu banyak, karena apalagi kayak ayam yang berkulit itu mengandung lemak yang banyak. Ya, saya saranin ibunya juga setiap makan kalau bisa adain protein nabatinya, tahu, tempe atau sejenisnya. Untuk buah-buahan bisa setiap hari sehari 3 kali atau bisa sehari 2 kali atau sehari sekali nggak apa-apa. Potensi yang membantu ibu dalam menerapkan anjuran diet itu siapa itu bisa dibantu atau dari diri ibu sendiri nggak apa-apa. Terus kira-kira kalau misalnya ibu menerapkan diet ini hambatannya apa ya? Hambatannya paling tergantung mama saya masaknya di rumah seperti apa. Terus jadi tergantung dari mama saya masak juga, karena mama saya kan masaknya juga tergantung stok bahan makanan yang ada di rumah. Jadi kalau ada sayur, masaknya sayur. Kalau misalnya nggak ada, paling masak ayamnya aja, atau tempe orek kayak gitu. Paling kalau misalnya saya bisa saranin, ibunya bilang ke orang tuanya agar bisa masak sayur setiap hari, atau pokoknya sayuran, lauk hewani, lauk nabati, dan karbohidratnya itu harus ada. Jadi saya ulangi lagi makanan yang sebaiknya ibu konsumsi dan tidak. Jadi, yang bagus ibu konsumsi itu ya tadi kayak misalnya hati ayam atau hati sapi atau segala jenis apapun sih bisa ibu konsumsi yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang saya tidak sarani itu ibu mengonsumsi jus belimbing. Itu tuh cepet banget untuk menurunkan tekanan darah. Nah, kira-kira kalau saya anjurin diet ini, apakah ibu bisa berkomitmen? Iya bu, insya Allah saya siap. Nanti saya akan kasih tahu mama saya untuk apa yang tadi bu bilang, kayak masak sayurnya, terus buahnya sehari sekali, kayak gitu, biar kebutuhannya tercukupi, nggak berlebihan. Jadi indikator keberhasilan dari diet ini itu ibunya bisa menurunkan berat badan selama sebulan atau 2 bulan. Pokoknya ada perubahan berat badan yang menurun. Saya menganjurkan untuk ibu datang kembali konsultasi kepada saya agar saya bisa melihat hasil perubahan perilaku atau pola makan ibu sendiri. Apakah ada pertanyaan lagi, Bu? Nggak ada bu. Sudah cukup jelas ya, Ayah. Oke, kalau gitu konsultasinya selesai sampai sini. Kalau bisa nanti ibu balik lagi. Kira-kira kapan ya bisanya? Sebulan lagi kali ya, nggak apa-apa ya? Bisa bu ya. Jika ada penurunan atau penaikan gitu, nanti biar saya pantau. Ya. Terima kasih ya bu. Iya, sama-sama. Terima kasih ya bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bentuk makanannya itu yang jadi bentuk makanan Biasa. Nggak, ngomongnya gimana bentuk makanan konsumsi Yang bentuk lu makanan. ada mualnya nggak sih? Nggak ada ya? Ada. Masa sih? Ini kayaknya nggak ada deh ya. Ada. 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 Cuma nggak nyampe muntah kan tadi. Mual dan pusing, mual dan muntah. Kan nyampe muntah. Oke. Jadi bentuk makanan yang bisa ibu konsumsi itu biasa. Cuman jika lagi datangnya mual atau lagi merasa mual, ibunya bisa mengonsumsi makanan yang lunak.
frekuensinya itu bisa 3 kali sehari makanan utama dan 2 kali selingan, atau bisa 3 kali makanan utama 3 kali selingan. Jadi sesuai ibu aja maunya gimana. Jadi rute pemberiannya itu oral.